Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Daryani. Saya selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah, di mana kebijakan kepala sekolah merupakan suatu asas atau garis yang menjadi hal utama dalam meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan atau dibuat oleh kepala sekolah di sini harus diikuti oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah agar nantinya dapat mengacu pada penentuan tujuan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Kemudian kepala sekolah merupakan suatu pimpinan atau pemimpin dalam lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam membawa lembaga pendidikan yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam kebijakan kepala sekolah yang paling utama dilakukan yaitu penegakan kedisiplinan bagi seluruh stakeholder yang ada di sekolah, karena dalam penegakan kedisiplinan akan membawa dampak positif bagi bagi lingkungan sekolah, karena dalam penegakan kedisiplinan maka akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kemudian manajemen pemasaran pendidikan merupakan suatu strategi atau perencanaan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam memasarkan jasa atau layanan pendidikannya. Karena ketika sekolah tidak memasarkan jasa atau layanan pendidikannya, maka mereka tidak akan memperoleh atau kalah saing dengan sekolah yang ada di luar sana. Seluruh sekolah harus mengikuti perkembangan zaman, di mana sekolah dalam mempromosikan pendidikannya bisa melalui media massa seperti membuat pamflet kemudian menyebarnya di media online. Kemudian penerapan kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mare sudah berjalan dengan efektif, di mana kepala sekolah dan dibantu oleh guru dalam meningkatkan guru maupun seluruh pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas pendidikannya. Kemudian kepala sekolah dibantu oleh guru dalam menegakkan kedisiplinan siswa sehingga akan menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, serta guru akan merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran, karena ketika siswanya disiplin maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Kemudian pelaksanaan manajemen pemasaran jasa pendidikan di SMP Negeri 1 Mare belum terlaksana dengan efektif, karena SMP Negeri 1 Mare tidak pernah melakukan pemasaran jasa pendidikan seperti halnya menyebar pamflet, brosur, memasang spanduk di pinggir jalan atau di pinggir sekolah untuk memasarkan jasa pendidikannya. Namun dilihat dari situasi dan kondisinya, SMP Negeri 1 Mare memiliki peserta didik setiap tahunnya cukup banyak. Namun ketika atau terlebih lagi ketika SMP Negeri 1 Mare ini melakukan sebuah pemasaran jasa pendidikan dengan menyebar pamflet, brosur serta memasang spanduk di sekitar sekolah dengan tujuan memasarkan jasa pendidikannya, maka mungkin akan menambah minat siswa lagi dalam bersekolah di SMP Negeri 1 Mare, sehingga SMP Negeri 1 Mare bisa atau bahkan
bisa mendapatkan peserta didik yang lebih banyak lagi dibandingkan saat ini. Kemudian rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi. Maka rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana kebijakan kepala sekolah yang di SMPN Negeri 1 Mara. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan di SMP Negeri 1 Mara. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan di SMPN Negeri 1 Mara. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mara. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan di SMPN Negeri 1 Mara. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan di SMP Negeri 1 Mara. Kemudian kajian pustaka terdiri dari yaitu kebijakan kepala sekolah di SMP 1 Mara. Kebijakan kepala sekolah merupakan sebuah aturan atau yang ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu serta meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan kepala sekolah terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kebijakan kepala sekolah yang berkaitan dengan penegakan kedisiplinan. Kemudian yang kedua kebijakan kepala sekolah yang berkaitan dengan fungsi esensial, di mana di sini seperti kurikulum, kemudian penempatan tujuan, kemudian rekrutmen dan atau penerimaan peserta didik baru. Kemudian ketiga kebijakan yang berkaitan dengan penganggaran atau berkaitan dengan anggaran sekolah, di mana di sini yaitu berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan sekolah lainnya. Kemudian peningkatan profesionalisme guru. Kemudian pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan merupakan suatu strategi atau cara yang telah ditempuh oleh pihak sekolah dalam mempromosikan jasa pendidikannya. Karena ketika sekolah tidak memasarkan jasa pendidikannya, maka mereka akan kalah saing dengan sekolah lainnya, di mana pihak sekolah atau seluruh lembaga pendidikan membutuhkan yang namanya pemasaran jasa pendidikan untuk menarik minat peserta didik baru, karena dalam pemasaran jasa pendidikan sekolah akan mempromosikan berbagai layanan yang telah disediakan di sekolahnya. Dalam pelaksanaan manajemen pemasaran jasa pendidikan terbagi menjadi 3 strategi. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan di sini yaitu pihak sekolah membentuk sebuah tim atau membentuk sebuah rancangan yang akan nantinya dilaksanakan dalam memasarkan jasa pendidikannya. Kemudian dalam pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan di sini yaitu pihak sekolah melakukan sebuah promosi atau memasang sebuah pamflet kemudian ataukah brosur kemudian spanduk di sekitar jalan atau di sekitar sekolah dengan tujuan untuk memasarkan jasa pendidikan yang disediakan di sekolah tersebut. Kemudian pengontrolan di sini yaitu dilakukan oleh pimpinan sekolah atau dalam hal ini kepala sekolah, di mana kepala sekolah melakukan sebuah pengontrolan apakah dalam pelaksanaan manajemen pemasaran jasa pendidikan ini sudah berjalan dengan efektif atau tidak, karena dalam pelaksanaan ini akan berpengaruh dalam memperoleh atau merekrut peserta didik baru, atau dalam hal ini akan
berpengaruh dengan jumlah yang diperoleh atau jumlah peserta didik yang diperoleh dalam sekolah tersebut. Kemudian kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen pemasaran jasa pendidikan. Kepala sekolah harus menentukan kebijakan agar kepala sekolah kebijakan yang harus diikuti oleh stakeholder atau dan tidak merugikan stakeholder, sehingga nantinya akan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, dan kebijakan kepala sekolah nantinya di sini akan berpengaruh dalam penerimaan peserta didik baru. Kebijakan kepala sekolah di sini yaitu dalam penerimaan peserta didik baru. Terlebih dahulu kepala sekolah harus membuat setiap tahunnya melakukan sebuah rapat, kemudian membentuk sebuah kepanitiaan penerimaan peserta didik baru yang nantinya panitia inilah yang akan menerima secara langsung peserta didik yang mendaftar di sekolah tersebut. Kebijakan kepala sekolah di sini harus dibuat secara arif dan bijaksana, tidak mementingkan kepentingan sendiri, sehingga seluruh stakeholder merasa nyaman dengan kebijakan yang ada di sekolah, serta kebijakan ini yang nantinya akan bertujuan dalam hal peningkatan mutu serta kualitas pendidikan di sekolah. Landasan teori terbagi menjadi 3. Yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Kunwinari dengan judul Kebijakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pacitan dalam pelaksanaan pemasaran jasa pendidikan tahun 2012 atau sampai dengan tahun 2013, yang merupakan mahasiswa Universitas Surakarta. Adapun hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa kebijakan kepala sekolah dalam pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan yaitu membuat sebuah program-program kebijakan atau program-program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta fokus pada peningkatan atau pengembangan ekstrakurikuler serta memenuhi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mas Ruro Apriyadi dengan judul Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan dalam Meningkatkan Minat Masyarakat di SDIT Bunda 1 Bandar Lampung, yang merupakan mahasiswa Universitas Raden Intan Jaya. Adapun hasil penelitiannya yaitu di mana SDIT Bunda 1 Bandar Lampung melakukan sebuah pemasaran jasa pendidikan dengan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pengontrolan. Di mana perencanaan di sini yaitu pihak sekolah melakukan sebuah rapat untuk membentuk suatu kepanitiaan dalam rekrutmen peserta didik baru. Kemudian pelaksanaannya yaitu dalam melaksanakan atau mempromosikan sekolahnya, mereka mempromosikan sekolahnya melalui dengan membuat pamflet, kemudian menyebarnya di media massa, sehingga calon peserta didik dapat melihat promosi tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengontrolan, di mana kepala sekolah di sini mengontrol seluruh panitia pelaksana dalam penerimaan atau rekrutmen peserta didik baru. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukidi dengan judul Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan
Kejuruan Bandar Jaya 1 Ceper yang menjelaskan bahwa yang merupakan mahasiswa Universitas Surakarta, di mana hasil penelitiannya itu di SMK Negeri 1 Jaya Ceper ini melakukan sebuah pemasaran jasa pendidikan, yaitu dengan melakukan kepala sekolah melakukan sebuah program-program dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk memasarkan jasa pendidikannya, serta pihak sekolah memperbaiki seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk menarik minat peserta didik. Baik, ada pemateri selanjutnya yaitu yang pertama, kebijakan penegakan disiplin, di mana kebijakan penegakan disiplin pada peserta didik dan usaha peserta didik untuk menerima agar tidak dapat menyimpang dan dapat mendorong siswa baru atau peserta didik baru agar berperilaku baik dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini sebagaimana penegakan kedisiplinan, guru juga harus menjadi contoh bagi peserta didik agar dapat mendisiplinkan siswanya. Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Anas SPD LPD selaku kepala sekolah di SMP Negeri Mare, dalam kedisiplinannya itu menanamkan budaya dan tepat waktu, di mana peserta didik harus datang tepat waktu di sekolah. Jika ada peserta didik yang melanggar aturan tersebut, maka harus diberikan bobot atau bisa diberikan teguran secara langsung agar tidak mengulangi pelanggarannya kembali. Yang kedua yaitu kebijakan yang berkaitan dengan fungsi esensial, di mana fungsi esensial di sini merupakan rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru. Dalam hal ini peserta didik baru atau rekrutmen peserta didik baru, kepala sekolah atau pihak sekolah harus membentuk sebuah panitia agar penerimaan peserta didik baru dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Kemudian kurikulum yang dibuat harus semenarik mungkin agar peserta didik tidak merasa bosan dan dapat mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anas SPD LPD selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Mare, dalam hal rekrutmen dan penerimaan peserta didik baru tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun daerah. Di SMP Negeri 1 Mare ini menggunakan jalur zonasi dan membentuk sebuah kepanitiaan. Kemudian panitiaan yang menerima peserta didik baru tersebut, jika ada peserta didik yang lulus, maka harus mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengenalan sekolah. Dan kemudian kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Mare yaitu kurikulum 2013, di mana peserta didik dilatih lebih mandiri dan dapat membentukkan karakternya peserta didik. Yang ketiga itu kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran, di mana pengalokasian anggaran di sini kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah, di mana dana pendidikan di sekolah dialokasikan secara baik dan terarah, di mana dana tersebut harus diutamakan kenyamanan peserta didik dan kenyamanan seluruh pihak sekolah. Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Anas SPD LPD selaku kepala sekolah SMP Negeri Mare, pengalokasian anggaran itu diutamakan kenyamanan belajar peserta didik seperti halnya memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta didik yang menjadi faktor pendukung terlaksananya proses belajar mengajar, seperti halnya mengganti kursi atau meja peserta didik yang sudah layak pakai. Kemudian setiap tahunnya dilakukan pembenahan gedung dan pengecetan lapangan apabila catnya telah pudar sehingga sarana prasarana dalam hal keadaan layak pakai. Yang keempat yaitu melakukan peningkatan profesionalisme guru, di mana kebijakan kepala sekolah dalam proses peningkatan profesionalisme guru termasuk upaya sekolah untuk mengetahui keterampilan dan perilaku setiap para pengajarnya dipengaruhi tidak hanya ilmu melainkan keterampilan dalam melakukan pengajaran terhadap peserta didik, salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan profesionalisme guru.
Dalam hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anas SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP 1 Mare, dengan menghimbau kepada guru yang belum pernah mengikuti pelatihan dan yang belum pernah menyentuh guru mata pelajaran untuk mengikuti kegiatan tersebut, serta memberikan motivasi kepada guru untuk mempersiapkan bahan ajar atau materi ajar sebelum memulai pembelajaran termasuk tangkap pembelajaran. Hal itu dapat meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya mengenai pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan pemasaran pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan dalam memasarkan pendidikan. Dalam hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anas SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Mare, di mana di SMP Negeri 1 Mare melakukan rapat awal tahun yang melibatkan seluruh pihak sekolah dalam membentuk panitia pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan. Kemudian, panitia yang nantinya bertugas merekrut peserta didik baru. Yang kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pemasaran di sekolah, hendaknya memperhatikan variabel-variabel yang dapat menarik minat peserta didik. Baik itu pihak sekolah mempromosikan sekolahnya dengan menyebar brosur dan memasang spanduk untuk menarik minat peserta didik. Dalam hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anas SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Mare, di SMP Negeri 1 Mare tidak pernah memasang pamflet ataupun brosur baik di pinggir jalan maupun di sekitar lingkungan sekolah untuk mempromosikan sekolah kami. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk mengatur suatu pekerjaan yang direncanakan. Dalam hal ini adalah pemasaran pendidikan dapat memastikan bahwa pelaksanaan pemasaran pendidikan tersebut berlangsung sesuai atau tidak. Dalam hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Anas SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Mare, dengan melakukan pengawasan terhadap tim atau panitia pemasaran jasa pendidikan adalah mengurangi hambatan yang aman terjadi dalam pelaksanaan manajemen pemasaran pendidikan, serta kegiatan dapat terkontrol dan target bisa tercapai. Terima kasih.